Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Dua prajurit tewas ditembak kelompok separatis di Kabupaten Intan Jaya. Tertular COVID-19, Rektor Universitas Negeri Musa Mus Merauke meninggal dunia. Antre bantuan langsung tunai di kantor pos Mimika. Ratusan warga Kuamki Narama tidak pakai masker dan berkerumun. Personel gabungan dari Polres Intan Jaya dan Kodim Intan Jaya masih mengejar pelaku penembakan 2 prajurit Yonif 400 Banteng Rider. Pengejaran dilakukan di sekitar Gunung Titigi yang kerap kali dijadikan lokasi penembakan serta kaburnya pelaku usai melancarkan aksinya. 2 prajurit gugur setelah ditembak kelompok separatis di distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Jumat lalu. Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Gusti Nyoman Surya Stawa menyebut Pratu Roy Febrianto tewas ditembak saat berada di dalam pos, sementara Pratu Dedi Hamdani tewas ditembak saat mengejar pelaku di hari yang sama. Jenazah kedua korban diterbangkan ke Mimika menggunakan helikopter. Jenazah Pratu Roy Febrianto langsung diberangkatkan ke Kabupaten Bandung, sementara jenazah Pratu Dedi diterbangkan ke Kabupaten Lombok Tengah menggunakan pesawat komersil. Igobat Momolin dan Hendra melaporkan dari Mimika dan Jayapura. Ratusan mahasiswa, staf, dan dosen Universitas Negeri Musa Mus Merauke mendatangi ruang jenazah RSUD Merauke Jumat lalu. Kedatangan mereka untuk memberi penghormatan terakhir pada Rektor Unmus Merauke yang meninggal dunia karena positif COVID-19. Rektor Unmus Filipus Betaubun sempat dirawat selama 6 hari sebelum menghembuskan nafas terakhir di ruang ICU RSUD Merauke. Kondisi beliau memang ada sedikit yang dikatakan bahwa penyakit bawaan, ya, asma dan juga lagi pula dengan darah tinggi dan ini. Jadi dengan adanya COVID itu walaupun sedikit masuk, tapi kalau dengan adanya penyakit bawaan maka itu terjadi sebab akibat. Kapan keluarga mendapat informasi bahwa almarhum ini dinyatakan sebagai pasien COVID? Apakah setelah saat dia meninggal apa sejak itu masuk? Sebelum saatnya dia meninggal karena penyakit bawaan tadi, ketika di rongsen dan ketika dicek ke dalam, memang itu sudah COVID itu masuk. Jadi COVID masuk ketika 1 hari di rumah sakit baru juga. Sesuai protokol COVID-19, jenazah rektor langsung dimakamkan di pemakaman khusus pasien positif COVID-19 di Tanah Miring. Untuk mencegah kerumunan, Satgas COVID-19 tidak mengizinkan mahasiswa dan dosen mendatangi lokasi pemakaman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan warga Kuamki Narama Mimika melanggar protokol kesehatan saat mengantre di kantor pos Sabtu lalu. Selain tidak memakai masker, warga juga tidak menjaga jarak saat mengantre bantuan langsung tunai di halaman kantor pos. Petugas kantor pos terus menghimbau warga tidak berkerumun, namun tak digubris oleh warga. Semuanya wajib masker. Uang itu haknya masyarakat. Bapak Ibu sekalian,
Warga wajib membawa kartu keluarga dan surat undangan saat menerima bantuan. Apa yang dibutuhkan untuk ambil bansos? KTP? Sudah berapa kali terima ini? Baru? Dari desa surat baru kasih saya, jadi hari ini baru saya dapat. Tidak, saya masuk masih. Tapi yang masih. Tapi ini kan dua-dua keluar toh ya, ini yang belum. Oh. Tapi yang aman di sini kan urut dari itu yang. Ada yang beda. Jadi dorang bilang apa? Dia bilang nanti tidak bisa. Oh, tidak bisa. Oh, ambil ini ya tidak bisa langsung. Berarti hari ini tidak bisa ambil uang. Tidak, dia bilang begitu. Oh, dong bilang. Jadi tidak bisa kasih uang hari ini. Mama tidak terima hari ini gara-gara salah. Bantuan langsung tunai adalah program Kemensos yang disalurkan lewat kantor pos. Setiap keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 menerima bantuan sebesar Rp600.000 selama 3 bulan, yaitu Januari, Februari, dan Maret. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Jumlah kasus kematian dan pasien positif COVID-19 di Merauke terus meningkat. Peningkatan kasus COVID-19 itu membuat Satgas berencana menutup bandara dan pelabuhan. Selain menutup pelabuhan dan bandara, Satgas juga akan membatasi pergerakan warga. Juru bicara Satgas COVID-19 Merauke, Dr. Neville Muskita, mengatakan pihaknya mengevaluasi PSBB yang telah dilakukan selama 2 pekan. Jika PSBB tak berpengaruh pada jumlah kematian dan peningkatan jumlah kasus COVID-19, maka akan dilakukan lockdown. Karena terkait dengan penanganan COVID di daerah, itu kan juga memang sudah menjadi sudah ada edaran ataupun instruksi ataupun pemberitahuan dari pusat maupun dari provinsi untuk kepala daerah silakan mengambil kebijakan atau kewenangan atau keputusan yang berada di kepala daerah. Apakah daerah maunya diputuskan seperti apa, ya? Gitu. Kalaupun misalnya ada saudara pernyataan dari Pak Wakil mungkin akan lockdown misalnya kalau ini, ya, tentu kita akan melihat situasi, ya, perkembangan kasus COVID dan kematian akibat COVID di Kabupaten Merauke dalam PSBB ini bagaimana? Kalau dengan langkah PSBB selama 2 minggu ini ada sedikit tren penurunan atau sedikit ini, ya mungkin kondisi ini akan tetap, PSBB ini akan dipertahankan. Tapi kalau dalam kondisi PSBB kemudian ternyata tidak berpengaruh, artinya kasus terus meningkat dan yang angka kematian juga terus tinggi, ya mungkin perlu dilakukan lockdown gitu. Ya, saya kira itu akan menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam hal ini untuk memutuskan. Kesadaran masyarakat untuk prokes sudah cukup apa masih kurang? Kalau saya untuk kesadaran masyarakat terkait dengan protokol kesehatan masih kurang. Masih kurang, ya. Masih kurang. Saya kira perlu penegakan hukum yang keras di sini, ya, perlu disiplin untuk masyarakat, ya. Karena Pertimbangan lockdown juga mencegah ketersediaan ruangan isolasi di rumah sakit dan di hotel yang saat ini sudah mencapai 80%. Warga terus diminta mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, serta menghindari kerumunan. Data Satgas COVID-19 Merauke per 24 Januari, pasien positif COVID-19 yang dirawat di RSUD dan hotel berjumlah 92 pasien. Dan pasien yang meninggal berjumlah 20 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Empat warga divaksinasi COVID-19 tahap pertama oleh Satgas COVID-19 Mimika. Dari 17 peserta yang mendaftar, 3 peserta tidak lolos tes kesehatan karena masalah tekanan darah. Salah satunya adalah Wakil Bupati Mimika. Vaksinasi yang digelar di halaman kantor otonom Mimika Sabtu lalu diawali dengan pencanangan vaksinasi di Mimika oleh Wakil Bupati.
Sebelum divaksinasi, peserta wajib diperiksa kesehatannya, kemudian peserta akan divaksinasi yang prosesnya hanya memakan waktu selama 5 menit. Setelah divaksinasi, peserta wajib menunggu 30 menit di ruang tunggu untuk mengetahui apakah ada efek samping pasca divaksinasi. Jika tak ada gejala atau efek samping, maka peserta yang divaksinasi bisa kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Wakil Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan, vaksin COVID-19 sudah diuji oleh Badan POM serta mendapat sertifikat halal dari MUI, sehingga warga tak perlu ragu dan takut. Saya mendaftarkan diri sebagai orang pertama untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 dengan Sinovac ini di Mimika. Namun sesudah saya mengikuti screening yang pertama, bahwa mengikuti screening yang pertama itu saya dinyatakan sebenarnya boleh. Nah, tetapi begitu saya hadir hari ini, ternyata saya diperiksa, saya hanya tidak boleh karena saya punya tensi tinggi. Karena tensi yang boleh adalah di bawah 140/90. Hari ini saya tinggi. Jadi mungkin ada kesempatan berikut, saya istirahat baik, mungkin saya akan mengikuti juga kembali. Tenaga kesehatan yang ada di daerah terpencil, yang saat ini ada di kota, termasuk CPNS. Setelah mengikuti vaksinasi, putaran pertama dan nanti putaran kedua, clear dulu baru ke pedalaman. Tenaga kesehatannya harus divaksinasi. Kalau untuk bagaimana masyarakat di zona hijau atau di daerah terpencil di gunung dan pantai, sesuai arahan daripada Dinas Kesehatan Provinsi Papua maupun Kementerian Kesehatan, yang diprioritaskan tadi Bapak Kadi sudah sampaikan zona merah, penduduk di zona merah. Memastikan bahwa pengawalan vaksin ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan di Provinsi Papua ini sudah berjalan pekan lalu di ibu kota negara, di ibu kota provinsi ya, di kota Jayapura sudah berjalan. Diikuti kemudian ini dari Timika. Jadi kami sekali lagi yang disampaikan Pak Kadis, 3 daerah ini menjadi prioritas utama. Jadi kami ingin memastikan bahwa semuanya vaksin itu dapat berjalan, baik itu pelatihannya untuk vaksinatornya maupun pelaksanaan di lapangan. Memang ada rasa sedikit sakit kan, itu lalu kemudian tadi beberapa dokter datang temui saya di belakang, Pak Tero ada apa? Apakah ada itu gejala-gejala setelah vaksin? Saya bilang tidak ada. 30 menit kami duduk di sana, lalu kemudian mereka mempersilakan kami untuk bisa meninggalkan tempat ini dan pulang ke rumah. Nanti tanggal 5 Februari, karena kita punya nama 17 nama ini sudah diketahui oleh pusat, maka akan secara rutin dikontrol oleh mereka. 14 peserta itu akan divaksinasi kedua pada 5 Februari mendatang. Meski sudah divaksinasi, peserta tetap diminta menaati protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Pembangunan terminal Bandara Moses Kilangin Mimika akan rampung pada Maret mendatang. Setelah rampung awal Maret nanti, terminal bandara baru itu akan langsung dioperasionalkan oleh Angkasa Pura. Nantinya terminal di bandara ini akan memiliki 8 pintu dan mampu menampung 1 juta penumpang per tahun. Pembangunan terminal bandara itu menghabiskan anggaran hingga 200 miliar rupiah yang diambil dari anggaran APBN Kementerian Perhubungan dan anggaran APBD pemerintah Kabupaten Mimika. Bandara Moses Kilangin ini terdiri dari 2 tahap dan 2 pembiayaan. Pembiayaan yang pertama itu tahap pertama dibiayai oleh APBN, oleh Kementerian Perhubungan. Itu saat ini kondisinya sudah mencapai 80%. Sedangkan tahap 2 yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Mimika di Gedung B, itu terminal Gedung B, itu belum bisa kita targetkan dalam tahun ini, dan kita targetkan pada akhir tahun 2022 baru bisa semuanya selesai. Nah, untuk terminal Gedung A
yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan itu rencana kami dioperasikan dalam bentuk shadow operation pada bulan Maret 2021. Jadi kita harap terminal Bandar Udara Moses Kilangin di sisi selatan itu segera kita akan operasikan di bulan Maret tahun 2021. Sekaligus nanti kita mempersiapkan dan sekaligus kita juga melakukan evaluasi di dalam shadow operation ini sampai betul-betul beroperasi secara penuh atau secara benar nanti yang kami perkirakan di bulan Juni itu kurang lebih seperti. Pemkab Mimika sejak 25 tahun lalu menggunakan terminal bandara milik PT Freeport dan tidak mempunyai bandara sendiri. Pembangunan sejumlah terminal bandara di Papua diinstruksikan langsung oleh Presiden Jokowi yang melihat langsung kondisi terminal bandara sudah tidak layak saat berkunjung ke Papua dan Papua Barat pada 2019 lalu. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. KPU Merauke akhirnya menetapkan pasangan Romanus Meraka Ridwan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pilkada Serentak tahun 2020. Penetapan paslon itu setelah KPU Merauke menerima surat dari Mahkamah Konstitusi tak adanya gugatan hasil rekapitulasi KPU di MK. Penetapan Bupati terpilih yang digelar di salah satu hotel di Merauke itu dijaga ketat oleh polisi Sabtu lalu. Memang sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum bahwa bagi KPU Kabupaten, baik itu provinsi maupun kota yang tidak ada gugatan atau perkara yang teregistrasi di MK, maka KPU RI menginstruksikan kepada seluruh KPU provinsi maupun kabupaten kota untuk segera melaksanakan pleno penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Merauke 2020. Ya, yang mana kita ketahui bahwa paling lambat 5 hari setelah Mahkamah Konstitusi mengumumkan BRPK, ya kita sudah harus segera melaksanakan pleno penetapan paslon terpilih. Ya. KPU Merauke menyerahkan salinan hasil pleno penetapan Bupati terpilih ke Bupati Merauke serta pasangan terpilih. Selanjutnya akan dikirim ke Mendagri untuk dijadwalkan waktu pelantikannya. Dengan ditetapkannya pasangan terpilih itu, KPU berharap seluruh pendukung paslon menerima hasil itu dan bersama-sama kembali membangun Kabupaten Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.